Kembali lagi bersama saya Yohanes Telayan. Kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang pertama hingga yang ke-6. Saya akan baca untuk kita semua. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe dari Tisbe Gilead, kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketaatan Elia melayani Tuhan dengan menyampaikan pesan Tuhan kepada Raja Ahab. Ketika Tuhan membawa Elia ke tepi sungai Kerit, dia taat mengikuti dan melukainya. Sehingga Tuhan memelihara Elia dengan mengirimkan burung gagak untuk membawa roti dan daging. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema yang saya berikan adalah teladan ketaatan Elia sebagai hamba Tuhan. Sekali lagi, teladan ketaatan Elia sebagai hamba Tuhan. Maka kita akan merenungkannya dalam 3 poin. Yang pertama, melayani Tuhan dengan kerendahan hati. Sekali lagi, melayani Tuhan dengan kerendahan hati. Elia berasal dari Tisbe, daerah yang terpencil yang berada di Gilead. Menurut tradisi Yahudi, tempat ini tidak tahu letak pastinya dikarenakan Tisbe adalah desa atau kampung yang sangat kecil. Dari situlah Tuhan memanggil Elia. Elia dipanggil Tuhan menjadi seorang nabi untuk menyampaikan pesan atau kabar buruk kepada Raja Ahab, seorang raja Israel dari kerajaan Israel Selatan. Dalam kekurangannya, yaitu dia berasal dari desa yang terpencil, datang ke istana menyampaikan pesan Tuhan. Secara manusia, status sosial Elia sangat rendah. Dia hanyalah seorang rakyat jelata yang datang ke istana menyampaikan kepada raja yang dimana status sosialnya lebih tinggi. Tetapi Elia tidak kecut dan tawar hati, sebab dia datang sebagai hamba Tuhan, pembawa pesan Tuhan atau nabi. Elia juga tidak tinggi hati atas statusnya yang ia miliki, bahwa Tuhan memberi dia kuasa untuk tidak menurunkan hujan kecuali kalau ia berkata. Kita bisa melihat kerendahan hati Elia pada saat ia datang menghadap Raja Ahab. Dalam ayat 1b dikatakan, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani. Kata kulayani di sini menjadi garis besar bahwa Elia sadar bahwa ia hanyalah seorang pelayan atau hamba, dan juga ia sadar bahwa yang ia layani adalah yang hidup. Ia yang layani adalah Allah yang hidup. Allah Israel yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Hal ini menjadi poin penting dalam kehidupan kita sebagai hamba Tuhan, yaitu dalam melayani Tuhan kita perlu memiliki kerendahan hati. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kata kulayani dalam bahasa Ibrani adalah emadti, dari akar kata amad yang berarti berdiri, yang berarti yang memiliki yang berarti kata kerja yang sudah dilakukan atau sudah selesai dilaksanakan oleh orang pertama, yaitu Elia. Dalam PL merupakan ungkapan makna teologis, yaitu hamba berdiri di hadapannya sebagai ekspresi pengabdian, kesetiaan, dan penghambaan. Maka kata ini bisa melihat bahwa Elia melakukan pelayanannya dengan sungguh-sungguh
dan melakukannya dengan tuntas, serta sadar bahwa dia hanyalah hamba Tuhan yang berdiri dan berpihak pada Tuhan saja. Ketaatan Elia kepada Tuhan menimbulkan kerendahan hati yang dimana dia sadar bahwa dia hanyalah seorang hamba. Dan dia juga sadar siapa yang ia layani. Sehingga hal ini patut kita teladani sebagai hamba Tuhan dalam melayani Tuhan. Yaitu memiliki kerendahan hati. Kita masuk dalam poin yang kedua. Yaitu melepaskan diri dari hal-hal duniawi atau dosa. Sekali lagi, melepaskan diri dari hal-hal duniawi atau dosa. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berfirman kepada Elia untuk pergi ke sungai Kerit yang berada di sebelah timur sungai Yordan. Tuhan ingin memisahkan Elia dari kurung publik atau khalayak untuk sebab saat itu kerajaan Israel selatan melakukan hal yang jahat atau yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan ingin menolong, mengasingkan atau memisahkan Elia dari kebobrokan orang Israel. Agar jangan Elia terpengaruh oleh mereka dan Raja Ahab. Elia pun melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Ia memisahkan atau menjauhkan diri dari dosa atau kebobrokan dunia ini. Ketaatan Elia membawa kepada kehidupan benar dan kudus di hadapan Tuhan. Bahkan ia boleh luput dari ancaman Raja Ahab yang mencari dia saat itu. Dalam pasal 18 ayat 10. Hal ini patut kita teladani sebagai hamba Tuhan, yaitu menghindari bahkan menjauhi dosa-dosa yang membuat kita tidak taat kepada Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kata Kerit dari akar kata karat yang kasus noun menunjukkan nama tempat. Tetapi jika kita lihat dari akar katanya mengandung arti untuk memotong. Ini menunjukkan benar-benar Tuhan ingin Elia memotong hubungan dengan dunia. Memotong dalam artian memutuskan, melepaskan, memisahkan, tidak terhubung atau berhubungan dengan dosa dan kejahatan dunia. Benar-benar tidak kompromi dengan dosa. Ini berarti melayani Tuhan harus hidup kudus dan benar di hadapan Tuhan. Maka ketaatan Elia membuat dia hidup benar di hadapan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Elia menjaga kekudusan hidupnya dengan menjauhkan diri dari hal-hal duniawi dan dosa. Sehingga ia menjadi hamba Tuhan yang taat kepada Tuhan. Maka dalam menjadi hamba Tuhan yang taat, kita harus menjauhkan diri dari hal-hal duniawi dan dosa-dosa sehingga hidup benar di hadapan Tuhan. Kita masuk dalam poin yang ketiga atau poin yang terakhir, yaitu melakukan perintah-perintah Tuhan. Sekali lagi, melakukan perintah-perintah Tuhan. Di sini kita lihat antara Tuhan memerintahkan Elia untuk pergi ke sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan, dan Elia melakukannya. Ketaatan Elia kepada Tuhan menghasilkan sikap yang siap siaga atau siap-siap saat dan mau melakukannya, bukan oleh keterpaksaan tetapi dengan kesabaran dan keikhlasan. Elia melakukannya dengan perintah Tuhan dengan segera. Elia melakukan perintah Tuhan seperti yang Tuhan inginkan. Sikap inilah yang diperlukan oleh hamba Tuhan. Melakukan perintah Tuhan dengan segera seperti yang diinginkan oleh Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kata waya dari akar kata asa memiliki konotasi dasar atau melakukan atau membuat, yang berarti bahwa Elia telah melakukannya terus-menerus. Dalam arti umum, asa sering digunakan dengan pengertian kewajiban etnis. Umat perjanjian sering kali diperintahkan untuk melakukan semua yang Allah perintahkan. Maksudnya ialah Elia yang adalah termasuk umat perjanjian Allah,
dan telah dipanggil oleh Allah menjadi hamba, menjadi nabi, terus menerus melakukan perintah Tuhan. Tidak ada perintah Tuhan yang tidak dilakukan, bahkan ia tidak menolak perintah itu. Dan Elia taat melakukannya. Bahkan kita melihat bahwa Elia taat dalam melakukan perintah-perintah Tuhan dengan tidak menolak dan melakukannya sesuai dengan keinginan Tuhan. Maka mari kita sebagai hamba Tuhan patut memiliki ketaatan dalam melakukan perintah Tuhan, agar kita menjadi hamba Tuhan yang siap, sedia, atau cetakan dan tahu maksud dan keinginan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai hamba Tuhan, kita patut memberikan contoh yang baik dan menjadi teladan bagi orang-orang yang kita layani. Ketaatan Elia patut kita teladani, yang dimana ketaatannya sebagai hamba Tuhan menghasilkan sikap rendah hati, hidup benar, dan cetakan dan tahu maksud dan keinginan Tuhan. Maka dalam menjadi hamba Tuhan yang taat harus memiliki taat yang harus kita lakukan, yaitu melayani Tuhan dengan kerendahan hati, memisahkan diri dari hal-hal duniawi atau dosa, melakukan perintah Tuhan. Maka mari kita sebagai pelayan Tuhan atau hamba Tuhan melakukan 3 bagian penting di dalam kehidupan kita, sehingga pelayan kita boleh dalam penyertaan Tuhan dan berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus Kristus. Semoga renungan ini memotivasi kita dan memberkati kita, sehingga kita sebagai hamba Tuhan, ingat, hamba Tuhan bukan hanya pelayan Tuhan, bukan hanya pendeta, bukan hanya penginjil, tetapi orang-orang yang sudah menerima Tuhan Yesus secara pribadi. Mereka juga termasuk seorang hamba Tuhan, di mana kita bisa menjadi Alkitab yang terbuka. Orang bisa melihat kehidupan kita dan mereka bisa menjadi berkat. Semoga renungan ini memberkati kita semua. Shalom. Tuhan memberkati. Amin. Thank you for the happiest year of my life.